Hai teman-teman semua, semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Jessica Renata Imelda. Saat ini saya merupakan mahasiswi pascasarjana Universitas Respati Indonesia, program studi Magister Administrasi Rumah Sakit kelas 38G. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu program atau kegiatan yang ada di tempat saya bekerja, yaitu tentang Posyandu Lansia. Apa sih Posyandu Lansia itu? Posyandu Lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati yang digerakkan oleh masyarakat itu sendiri. Posyandu Lansia merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di desa. Ada dua tujuan pembentukan Posyandu Lansia. Yang pertama, untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat sehingga lansia dapat memenuhi kebutuhan kesehatan. Yang kedua, untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran serta masyarakat serta swasta dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Tim Posyandu Lansia ada 3. Yang pertama, kader Posyandu, yang kedua bidan desa, yang ketiga adalah tim puskesmas yang terdiri dari dokter gigi, bidan ataupun perawat. Posyandu Lansia ini sendiri terdiri dari 5 meja. Pertama adalah meja pendaftaran atau meja pertama, yaitu untuk mendapatkan lansia dan ditulis di buku register. Yang kedua adalah meja untuk pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta lingkar perut. Hal ini dilakukan oleh kader Posyandu. Yang ketiga adalah meja pencatatan. Jadi data-data tersebut tadi setelah diukur, dilakukan pengisian atau penginputan di kartu menuju sehat atau KMS yang sebelumnya sudah dilakukan pengukuran indeks massa tubuh. Meja keempat adalah meja penyuluhan. Di sini lansia mendapatkan penyuluhan kesehatan serta pemberian makanan tambahan. Yang kelima adalah pelayanan medis. Pelayanan medis dilakukan oleh tenaga profesional dari puskesmas, misalnya pengecekan gula darah, terus kolesterol, ataupun pengobatan-pengobatan ringan sesuai dengan kondisi lansia saat itu. Kegiatan penyuluhan yang diberikan antara lain adalah tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Masalah kesehatan gigi pada lansia sering sekali diabaikan. Mengapa kesehatan gigi perlu diperhatikan? Yang pertama, fungsi pengunyahan. Gigi memiliki peran penting dalam pengunyahan makanan. Kehilangan gigi atau kerusakan gigi dapat membuat pengunyahan menjadi sulit, yang akhirnya dapat mempengaruhi pencernaan dan asupan gizi lansia. Yang kedua, kesehatan mulut dan kesehatan umum. Kesehatan mulut yang buruk dapat berdampak pada kesehatan umum. Infeksi gigi atau infeksi gusi yang tidak diobati dapat menyebabkan masalah serius, misalnya menjadi efek ke jantung ataupun gangguan pernapasan jika giginya bengkak ataupun abses. Yang ketiga adalah kualitas hidup. Kehilangan gigi pada lansia dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan. Misalnya, lansia menjadi malu, kurang bersosialisasi dengan teman-temannya, kesulitan tidur, ataupun hal-hal lainnya. Pencegahan kerusakan gigi pada lansia yang pertama dan yang paling gampang kita lakukan sehari-hari adalah menjaga kebersihan gigi dan mulut. Sikat gigi secara teratur minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jika gigi sudah tidak ada, membersihkan gusi serta lidah secara teratur dengan kapas yang dicelupkan dalam air hangat untuk menghindari penumpukan sisa makanan yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur. Yang kedua adalah pola makan yang sehat. Hindari makanan yang mengandung gula yang berlebih karena dapat merusak gigi dan menyebabkan gigi berlubang. Lebih baik memilih makanan yang serat untuk kesehatan gigi yang lebih baik. Kemudian pemilihan makanan yang tepat. Lansia harus memiliki makanan yang mudah dikunyah dan dicerna, namun harus tetap melihat gizinya.
Yang keempat adalah menjaga kebersihan gigi palsu. Jika menggunakan gigi palsu, bersihkan dengan lembut di bawah air mengalir, rendam, dan bersihkan saat tidur. Jadi gigi palsunya tidak boleh dibawa saat tidur ya. Gigi palsunya harus dilepas saat lansianya sedang tidur, direndam di dalam air, kemudian besok pagi jika ingin memakainya kembali dapat gunakan kembali. Untuk menyikat gigi palsunya harus di luar rongga mulut. Jadi gigi palsunya harus dikeluarkan, kemudian disikat dengan sikat gigi biasa. Dan yang terakhir, pemeriksaan gigi secara rutin. Rutin berkonsultasi dengan dokter gigi di puskesmas, di klinik, ataupun di rumah sakit setidaknya setiap 6 bulan sekali untuk mendeteksi kelainan mulut atau masalah-masalah gigi sejak dini. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk lansia. Dengan memiliki setidaknya 20 gigi yang berfungsi, mereka dapat menjaga kemampuan pengunyahan yang baik dan asupan gizi yang seimbang. Pencegahan dan perawatan gigi yang tepat adalah kunci menjaga kualitas hidup lansia. Selain itu, menjalani gaya hidup yang sehat dengan pola makan yang baik dan aktivitas fisik yang cukup akan membantu mereka hidup lebih lama, sehat, serta bahagia. Kadang kalau pakai gigi palsu, dia airnya nggak banyak, gigi palsunya bisa lepas. Nah gitu. Terus juga mengganggu, ada gangguan sistemik. Biasanya kalau udah lansia kan banyak penyakitnya ya, darah tinggi, ada jantung, gula. Nah itu juga banyak efeknya. Contohnya kalau penyakit gula, giginya pada goyang biasanya kalau gulanya tinggi gitu. Terus juga kalau darah tinggi, nanti pas mau cabut gigi nggak boleh cabut karena tensinya tinggi. Takutnya resepnya pingsan. Jadi kalau merasa mulutnya kering atau panas pada lansia itu memang seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang posyandu lansia di tempat saya bekerja. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan mendengarkan saya. Terima kasih, sampai jumpa, bye.